ketika api itu menyala. Siapa yang tahan untuk berdiri di hadapan Tuhan? Kita akan mendengar pesan Tuhan tentang revival again atau kebangunan rohani kembali dari para hamba Tuhan di Indonesia. Program ini dapat Anda saksikan melalui channel YouTube Makan Netizen. Tuhan, saat ini kami rindu menerima kebenaran firman-Mu. Berbicaralah buat kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Saudara, shalom. Shalom. Saudara mau dengar berita dari Surabaya? Jangan ya. Berita dari Surabaya, Sami Mawon Segorawon. Bahagia dikasih pendamping yang setia, yang baik, semangat melayani Tuhan. Saudara bersuka cita hari ini? Haleluya. Saya ingat 2 murid Emmaus, ya. Saudara, mereka dipulihkan oleh Tuhan begitu cepat pemulihannya. Hari itu juga mereka kembali ke Yerusalem. Mereka kecewa kepada Yesus. Gak apa-apa, gak usah bingung hujan, ini hujan berkat. Amin. Amin. Hujan ini luar biasa, pertanda kita semua akan terima sesuatu yang dahsyat dari Tuhan, ya. Nah, bagaimana 2 murid ini bisa dipulihkan dengan cepat? Saudara mau dipulihkan cepat? Ya. Mau cepat disembuhkan? Mau cepat diberkati? Kalau bisa doanya cepat-cepat dijawab oleh Tuhan. Sekarang zamannya instan. Kalau bisa sekali aduk, kopi instan, mie instan. Tuhan juga mau memulihkan kita cepat. Masih ingat ayatnya? Roma 8:28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Allah turut bekerja. Artinya apa? Artinya Tuhan tidak kerja sendiri, ya. Allah turut bekerja, artinya bukan Tuhan saja yang bekerja. Kalau tidak ada kata turut, Allah bekerja berarti yang kerja cuma Tuhan. Tapi karena ada kata Allah turut bekerja, berarti yang bisa kita kerjakan, kita harus kerjakan. Yang nggak bisa nanti baru siapa? Tuhan. Amin. Ya, untuk menggulingkan batu besar di depan kubur Lazarus, orang banyak bisa. Ya. Itu Tuhan suruh, ayo angkat batu itu dari kuburnya Lazarus. Ya. Kenapa sih Tuhan nggak sekalian satu paket? Nah, istilahnya sekarang banyak paket-paketan. Ya. Bangkitkan Lazarus sekaligus buka pintu kubur. Bisa nggak Tuhan buka pintu kuburnya Lazarus? Oh, nggak perlu ngomong, cukup diketei. Nah, ini diketei apa gitu? Ya, oh pintunya langsung geser. Ya. Tapi yang bisa dilakukan manusia, biarlah dilakukan manusia. Yang bangkitkan Lazarus nggak bisa manusia. Yang bisa bangkitkan Lazarus hanya siapa? Yesus. Maka yang bangkitkan Yesus. Tuhan nggak pernah pelihara burung dalam sangkar. Yang dipelihara Tuhan burung di Kalau burungnya males cuma di rumah, Tuhan nggak pelihara. Burungnya harus keluar, cari makan. Nanti Tuhan sediakan berkat. Amin. Tuhan nggak pernah berkati orang males. Ya. Kalau nggak mau kerja, nggak boleh makan. Saudara kerja, nanti Tuhan yang sediakan berkat. Amin. 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 Nah, kita akan lihat bagaimana Tuhan pulihkan 2 murid Emmaus ini. Tuhan datang, Tuhan menghampiri mereka. Seperti sore hari ini, Tuhan menghampiri saudara dan saya di tempat ini. Amin. Nah, apa yang mereka lakukan sehingga Tuhan memulihkan mereka dengan cepat? Ada 3 yang kemarin saya bahas hari Minggu. 3 hal yang dilakukan oleh 2 murid Emmaus sehingga mereka dipulihkan Tuhan dengan cepat. Yang pertama, sepanjang perjalanan
dari Yerusalem sampai depan pintu rumah mereka. Yang mereka percakapkan hanyalah tentang Yesus. Yang mereka bicarakan hanya tentang siapa? Yesus. Yesus. Masih ingat nggak? Yesus menemui mereka di jalan. Yesus tanya, kamu sedang ngomong-ngomong apa ini? Sedang membicarakan apa? Masa kamu orang asing, orang baru di sini? Kamu nggak kenal Yesus orang Nazaret? Jadi sepanjang jalan yang mereka bicarakan tentang Yesus. Saudara, hari-hari ini apa yang kita sedang bicarakan? Ya? 2 tahun terakhir yang dibicarakan orang semua tentang apa? COVID-19, tentang corona. Ya, semua televisi, radio, medsos kita semua ngomong corona. Lalu apa ini Omikron? Sebelum Omikron apa? Delta. Wah, ngeri ya. Pada Sitokin Juni tahun lalu banyak yang mati. Beberapa hamba Tuhan juga mati. Nah, lalu sekarang Omikron. Setelah Omikron sudah lagi Tante Kron. Karena itu suaminya tante kan. Orang bicarakan tentang perang. Ukraina, Rusia. Hari ini saya ingin saudara yang ada di Caruban tetap membicarakan Yesus. Amin. Sementara orang Israel membicarakan tentang Goliat. Goliat itu gede loh, badannya tinggi, keker, suaranya kayak beledek, jagoan perang. Makin dibicarakan, Goliatnya makin gede. Beda dengan Daud. Ya. Daud tidak membicarakan Goliat. Justru dia memberitakan tentang Tuhan. Amen. Kepada Goliat. Hei, kamu orang gak sunat ya? Kamu menghujat nama Tuhanku. Ya, dia perang sambil khotbah. Ya, perang sambil apa? Saya ingin saudara ini ya, saudara kerja apa? Buka toko sambil khotbah. Amin. Saudara sebagai apa? Karyawan perusahaan, saudara melayani customer, sambil melayani customer, saudara mungkin saudara lagi, sebagai driver Grab, ya, saudara nge-Grab Gojek, sambil Gojek, saudara bisa khotbah. Halo, amin. Ibu-ibu rumah tangga sambil belanja, beli di bakul belonjo, sambil Anda khotbah. Dunia ini butuh Yesus. Amin. Amin. Saya dulu buka toko, saudara. Sebelum jadi pendeta, saya ini punya toko. Ya, kalau ada customer datang, mukanya sedih. Ya, saya tanya, kenapa kok sedih, Pak? Oh iya, saya punya masalah. Saya berkata, jangan putus asa. Masih ada Tuhan. Yes. Halo, amin. Amin. Dia bilang, aduh, hari ini saya dengar kabar baik. Loh iya, ini kabar baik. Masih ada Tuhan. Bapak Ibu jangan putus asa. Ya. Beritakan Yesus. Ceritakan Yesus kepada setiap orang yang saudara temui. Mungkin orang ini ya adalah orang yang putus asa dan setelah bertemu saudara dia akan bunuh diri. Tapi ketika saudara memberitakan Yesus, orang ini diselamatkan. Ya, ayo saudara tetap membicarakan Yang kedua, kenapa Tuhan pulihkan 2 murid Emmaus ini dengan segera? Yang kedua, mereka tetap bersedia ditegur oleh Tuhan. Katakan, tetap bersedia ditegur. Tadi yang pertama, tetap membicarakan Yesus, tentang Yesus. Yang kedua, mereka bersedia ditegur. Yesus menegur mereka, hei kamu orang bodoh, kamu itu tell me, lamban hatimu. Masa kamu gak ngerti? Saudara, seringkali jujur ya, kita nih kalau ditegur itu tersinggung. Betul ya, betul. Seringkali kalau kita ditegur itu lalu kita ini gondok. Ya, ketika teguran datang, seringkali kita ini tersinggung dan sebagainya. Ayo jadi anak Tuhan, harus tetap bersedia
ditegur. Katakan yes. Kalau Tuhan menegur kita, ayo kita relakan, ya. Jangan saudara berkata, wah Tuhan itu jahat tuh. Ya. Seringkali kita seneng nggak ditegur. Seringkali kita ini pore kalau ditegur, betul nggak? Ditegur pendeta, ditegur hamba Tuhan, wah kita tersinggung. Ya udah, saya pindah gereja. Saya bilang, justru kalau Anda ditegur, Anda itu diperhatikan, dicintai. Ada dua sikap negatif ketika seseorang ditegur. Yang pertama, ketika ditegur, dia menganggap enteng. Kebetulan saya pernah ditegur, saya jatuh dari bis kota, ya. Saya turun dari bis itu dengan cara yang benar, saya hati-hati, saya turun kaki kiri. Kalau turun dari angkot harus pakai kaki kiri, kalau kaki kanan jelungkup. Saya udah pelan-pelan, tapi saya gelundung dari bis itu. Udah begitu, orang yang lihat saya jatuh, nggak ada satu tuh yang datang nolong saya, nggak ada. Semua malah ngetawain saya. Karena waktu itu saya jatuh itu, saya masih badannya gede, 120 kilo waktu itu, ya atau 10 lebih lah pokoknya. Jadi waktu saya jatuh tuh saya persis bakpao gelundung teko mejo, ya. Nggak ada yang nolongin saya, nggak ada yang kasihan ngambilkan minum, nggak ada. Semua ketawa. Tapi saya tahu, saya jatuh ini bukan kebetulan. Dalam Tuhan tidak ada istilah kebetulan. Kalau saya khotbah hari ini bukan kebetulan. Amin. Amin. Yes. Ya, semua pasti ada maksud Tuhan yang indah. Yes. Saudara sakit, mungkin itu teguran. Ya, jangan anggap enteng. Kebetulan. Saya jatuh, saya kecelakaan. Kebetulan. Gak ada kata kebetulan. Yang kedua, jangan putus asa. Ketika ditegur, jangan bilang Tuhan jahat, Tuhan benci sama saya. Yang kedua, tetap bersedia ditegur. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang membuat dua murid ini dipulihkan? Mereka tetap percaya akan pemeliharaan Tuhan. Saya ulangi, mereka tetap percaya akan. Buktinya apa? Mereka bawa Yesus masuk ke dalam rumahnya, dikatakan Yesus mengambil roti dan memecah-mecahkan roti. Artinya apa? Yesus datang sebagai sebagai tamu, bukan tuan rumah. Kenapa kok Yesus yang memecahkan roti? Mereka mempercayakan, ya, bahwa Yesus sanggup memelihara mereka. Saudara percaya Tuhan sanggup pelihara kita? Amin. Amin. Gak usah takut. Ku tahu Bapa peliharaku, Indomie seleraku. Ini kebanyakan nonton iklan Indomie. Saudara harus yakin Tuhan pelihara kita. Amin. Burung di udara Tuhan pelihara. Masa sih Tuhan nggak pelihara kita? Jangan takut, ya. Tepuk tangan buat Tuhan. Ini hujan berkat. Oh, hujan berkat, ya. Beberapa negara nggak bisa hujan, kering. Kita bisa hujan, bersyukur. Hidup ini harus disyukuri. Amin. Saudara, Kemis besok hari apa? Kemis besok hari kenaikan Isa hari kenaikan. Sudah tahu nggak, di seluruh dunia hanya di Indonesia hari kenaikan Yesus dijadikan hari libur. Negara-negara Kristen tidak ada hari libur. Amerika, Eropa, Singapura nggak ada. Hanya Tepuk tangan buat Indonesia. Loh, benar ya? Saya katakan bapak-bapak pendiri bangsa Indonesia banyak yang mengenal Yesus. Indonesia istimewa, yaitu Indonesia akan diangkat Tuhan lebih dari bangsa-bangsa lain. Katakan yes. Amin.
Sebab itu Kamis besok jangan sampai kita nggak ke gereja. Kalau kita nggak ke gereja, saya khawatir oleh pemerintah hari libur ini dihapus. Karena dipikir nggak ada gunanya. Orang Kristen nggak menggunakan untuk ibadah. Beritahu teman-teman, Kamis besok harus beribadah. Yesus naik ke, dikatakan adalah lebih berguna jika aku pergi, kata Yesus. Yesus pergi kemana? Ke surga. Ada yang bilang, Pak, apakah nggak lebih enak kalau Yesus ada di dunia ini? Kalau saya sakit, orang tua saya sakit, saya bisa datang kepada Yesus di Bethlehem, di Nazaret, di Yerusalem. Ya, kira-kira kalau Yesus bikin ministry seperti Pak Musa di sini, bikin ministry ini hebat, kasih makan. Wah, saya salut sama Pak Musa, ibu, sekeluarga, khususnya anak yang kecil tuh, siapa namanya? Dia, wah, saya lihat ini calon pendeta besar dari Caruban. Ya, kalau Yesus bikin ministry, kira-kira followernya berapa orang? Juta, puluhan juta, ratusan juta, atau miliar? Halo? Yang nonton YouTube-nya Yesus jutaan, ratusan juta, atau miliar? Oh, kalau Yesus bikin ministry seperti Pak Musa bikin ministry di Caruban ini, followernya pasti miliar. Kenapa Yesus berkata lebih berguna jika aku pergi, jika aku naik ke surga? Mengapa? Saudara ingat murid-murid Yesus ya? Setiap hari mereka lihat Yesus melek moto tangi turu, sing didelok siapa? Sing dilihat siapa? Yesus. Mereka hidup bersama Yesus, mangan bareng Yesus, turu bareng Yesus, pergi pelayanan bareng Yesus. Mereka nyembah Yesus, tetapi coba baca Matius 28. Ayo, kalau nggak buka Alkitab sama sekali kok rasanya nggak enak ya. Matius 28. Mereka nyembah Yesus, ayat 17, Matius 28. Ayo, sudah ketemu? Matius 28, 17. Saya tunjukkan, Matius 28, 17. 23. Ketika, ayo sama-sama, Matius 28, 17. Sudah? 23. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi aneh. Mereka lihat Yesus, hidup bersama Yesus, nyembah Yesus, tapi apa? Ragu-ragu. Ternyata lebih hebat jemaat di Caruban. Nggak ada yang ragu-ragu sore ini. Saudara percaya Yesus? 100%, amin. Tapi lihat, murid-murid ragu, berarti percayanya hanya 50, setengah percaya, setengah enggak. Itu namanya ragu-ragu. Kenapa mereka bisa ragu-ragu? Mereka bersentuhan fisik dengan Yesus. Mari masuk kemana? Masuk hatiku. Katakan, ya Yesus, datang sekarang. Katakan, datang, tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Amin. Jadi sekarang Yesus ada di mana, Bu? Di hati. Yesus ada di mana, Pak? Di hati. Kalau Yesus nggak naik ke surga, Yesus hanya ada di Timur Tengah. Kita mesti jual sawah, jual sapi, jual wedus untuk beli tiket pergi ke Timur Tengah. Wong saya nggak duit, nggak bisa tuku tiket, nggak bisa bikin paspor, berarti nggak bisa ketemu Yesus. Yesus naik ke surga, Dia masuk dalam hati kita. Amin. Haleluya. Tepuk tangan buat Yesus.
Itulah sebabnya Yesus berkata, lebih berguna jika aku pergi. Yang kedua, jika aku tidak pergi, Roh Kudus, Roh Penghibur tidak akan datang kepadamu. Yesus naik ke surga. Yang kedua, supaya Roh Kudus turun. Sekarang ini harga-harga semua naik, ya, bensin naik, LPG naik, minyak goreng naik. Ibu antri ya minyak goreng? Enggak ya, tapi naik. Di Caruban naik ya, beras naik, daging naik, lombok naik, semua naik. Yang nggak naik cuma apa? Kolektor. Yang nggak naik apa? Regone kabeh naik, kolektornya pancet ya. Jangan takut, semua harga naik. Kalau air lautnya naik, kapalnya ikut naik. Semua harga naik. Berkat Tuhan untuk kita pasti naik. Amin. Semua naik, jangan pusing. Yang penting Roh Kudus turun. Amin. Apa sih Roh Kudus itu? Saya tidak akan khotbah Roh Kudus terlalu panjang. Satu aja. Roh Kudus itu roh pemersatu. Roh apa? Pemersatu. Ditandai dengan bahasa yang dipulihkan. Masih ingat perpecahan itu terjadi di Menara Babel, ditandai dengan bahasa mereka dikacaukan. Tiba-tiba ambek tok temennya, ambek dulure gak iso ngerti bahasanya, padahal mereka satu bahasa, satu logam. Waktu mereka bangun Menara Babel, temennya teriak-teriak, cukup no semen, datang bawa permen. Padahal yang diminta apa? Cukup no pasir, datang gawa sisir. Loh, pasir kok dikei? Perpecahan terjadi pertama kali karena bahasa mereka dikacaukan. Itulah sebabnya Roh Kudus dicurahkan pertama kali sebagai roh mereka bingung lihat murid-murid, kok bisa ngomong bahasa Arab? Salah satu bahasa Roh Kudus itu bahasa Arab. Loh, saudara kok gak percaya? Amin. Di Kisah Rasul, loh, kok bisa ngomong bahasa Arab? Kun fayakun. Wah, jangan pikir di Arab nggak ada Kristen ya. Di Arab banyak orang Kristen. Bahkan Rasul Paulus sekolah Alkitab di tanah Arab 3 tahun. Wah, ini kayak banyak sih nggak suka baca Alkitab ya. Di Galatia ada. Aku pergi ke tanah Arab 3 tahun belajar di sana. Ya, kenapa suami istri berantem? Karena gak ngerti bahasanya. Bahasanya gak gaduh. Ya, kadang-kadang suami bilang ini, kok gak ngerti aku sih? Ya, istrinya gak terima. Ya bu ya, gak terima ya. Ya kok niku sih gak ngerti aku. Loh, berarti gak ngerti bahasa. Bahasanya gak gaduh. Saudara tahu nggak kenapa orang Farisi bencinya setengah mati kepada Yesus? Tahu nggak? Yesus itu serba salah, ngene salah, ngono salah. Yesus itu salah opo? Yesus nggak pernah jawil, nggak pernah ngerugikan mereka. Kok mereka nggak seneng? Kenapa? Coba buka Wahyu Yohanes 8:43. Ini penyebabnya. Yohanes 8:43. Yohanes 8 ayat 43. Ayo baca yang sudah temu, ayo sama-sama ya. Yohanes 8, Injil Yohanes 8:43. 2, 3. Sebabnya kamu tidak mengerti apa? Bahasaku. Terus sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Emangnya Yesus pakai bahasa apa? Sama-sama bahasa Gerika, bahasa Yunani, tapi bahasanya nggak dimengerti. Saya yakin kalau ada Roh Kudus, gereja pasti bisa bersatu. Amin. Kalau sampai ada perpecahan, saya tahu itu bukan Roh Kudus, itu roh kuda. Ya, gereja ini kok terpecah? Oh, bukan Roh Kudus. Kalau ada Roh Kudus, pasti ada persatuan. Amin. Saudara, itulah sebabnya lebih berguna
Yesus naik ke surga. Yang ketiga terakhir, saya nggak usah khotbah panjang-panjang, pendek, singkat, mantap. Saudara pulang bawa berkat. Jangan sampai nanti pulang ditanya khotbahnya apa, Bu, aku bingung, regane munda kabeh. Itu lah cuma contoh. Tapi 3 alasan mengapa Yesus berkata lebih berguna jika aku naik ke. Yang pertama, apa tadi? Supaya Yesus bisa masuk dalam hatiku, hatimu. Kalau Yesus nggak naik, Yesus nggak bisa masuk dalam hati saudara. Halo. Kedua, kenapa dia harus naik? Supaya Roh Kudus, Roh pemersatu, ditandai dengan bahasa yang dipulihkan. Jadi saya bilang macam hari-hari ini saudara banyak doa. Hari Pentakosta, ya, tahu-tahu orang di rumah doa penuh Roh Kudus, berkata-kata dalam bahasa yang baru, bahasa yang saudara nggak pernah ngerti. Jadi nggak usah niru-niru ya, saudara nggak usah niru-niru temen bahasa roh, nggak perlu, itu nggak usah diajari. Ke surga, supaya apa? Baca Kisah Rasul 1 ayat 8. Kisah Rasul 1 ayat 8 sebagai penutup. Sering saya lihat ini ada di ya caruban ini pakai ini. Kisah Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menerima apa? Kuasa jika Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di mana? Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai. Kalau Yesus tidak naik ke surga, maka kuasa itu hanya miliknya sendiri, hanya jadi miliknya Yesus. Karena dia naik ke surga, kuasa itu diberikan kepada kita. Amin. Ini gunanya Yesus naik ke surga, supaya orang Kristen itu punya kuasa. Saya beritahu, saudara dan saya punya kuasa. Saudara praktekkan kuasa itu. Engkau diberi kuasa menginjak ular. Kok nggak ada amin? Engkau diberi kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Mulai hari ini, kalau saudara sakit, anak saudara sakit, ojo gupu golek pendeta, tumpang tangan sendiri, orang sakit sembuh. Tumpang tangan untuk anakmu sendiri. Halo, amin. Saya ajar jemaat, jangan bergantung sama hamba Tuhan. Yang diberi kuasa bukan cuma pendeta, setiap orang percaya diberi kuasa oleh Tuhan. Amin. Itu ada lagu, ku diberi kuasa dari Raja Mulia, katakan, menaklukkan musuh di bawah kaki. Saudara diberi kuasa untuk ngusir setan. Ingat, tugas pertama dari murid-murid Yesus bukan pimpin pujian, bukan khotbah. Tugas pertama ngusir setan. Yaitu anak Tuhan tidak perlu takut dengan yang namanya setan. Halo, amin. Setan mestinya takut sama ibu ini. Ya Bu, ibu wedi sama setan? Enggak ya? Saya takut Bu, ibu punya kuasa loh. Amin. Saudara, saya akan tutup ya, saya akan pulang, tapi saya ingin saudara benar-benar jadi orang Kristen yang mantap. Amin. Saudara diberi Tuhan kuasa untuk ya menunjukkan kepada dunia ini bahwa Tuhan kita hebat. Tuhan kita luar. Ya, saudara jangan bimbang, tetap setia pada Tuhan, ya, bertumbuh di gereja saudara masing-masing. Ayo yang setia. Nanti kapan-kapan dari Caruban, ayo main-main ke Surabaya. Di tempat kita GSJS ya, boleh. Nanti diajak berapa mobil, ayo ya. Sekali-sekali kita fellowship di gereja 1 jam saja. Saya bikin gereja 1 jam saja, GSJS ya. Nah, ini Tuhan berkati luar biasa. Tadinya saya dicemooh orang, gereja opo jam sesat ini. Loh, kok so sesat? Ngono ayate. Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga dengan aku 1 jam? Ada ayatnya kok sesat. Kita firman tetap mantep 45 menit. Yang dikurangi nyanyinya. Sih gak penting-penting, gak usah. Pulang warak penuh dengan firman.
1 jam selesai. Antri, orang antri setiap jam. Itu saya bilang mosok sih gak sempet, cuma sak jamnya lo gak sempet nang gereja, kebacut. Ya, 1 minggu dikasih Tuhan 7 hari, 1 hari 24, mosok sak jamnya gak iso. Ya, nah, orang Tionghoa saya katakan ikut cungdu 1 jam gak sempet. Wah, kebacut. Tuhan kasih kita sehat, oksigen gak bayar, ini bersyukur sama Tuhan. Amin. Ayo yang setia, saya salut Pak Musa, ini hebat ya, punya hati yang mengasihi Tuhan, sekeluarga ya, mau mengadakan ini. Saya percaya Pak Musa akan diberkati makin kaya, sangat kaya ya. Bahkan saya yakin seluruh ya Caruban benar-benar jadi silonya Indonesia. Ya, silonya Indonesia. Ayo saudara, saya ingin nanti peringatan besok Kamis. Ini hari yang keberapa Kamis ini? Setelah Paskah hari yang keberapa? Tahu? 40 hari setelah Yesus bangkit. 40 hari. Yesus tuh punya 3 kali angka 40. Tahu nggak? Saya ulangi. Yesus punya 3 kali angka 4. Yang satu ya ini kenaikan Yesus. Yang kedua, Yesus pernah puasa berapa hari? 40 hari. Yang ketiga, angka 40 dari Yesus apa? Yesus disunat ketika sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawan. Orang di Gluk itu kalah. Kita umat pemenang. Jangan takut dengan persoalan, dengan masalah apapun dalam hidup saudara. Ayo kita nyanyikan satu pujian ya. Kita mau berkata kepada Tuhan, Allah kuasa, nyanyi, melakukan segala perkara, segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ampuni orang berdosa, Dia ampuni orang berdosa, atur segala masa. Allahku, Allahku maha kuasa. Ayo nyanyi, Allah kuasa melakukan, Allah kuasa. Mari kita berdiri, melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, Dia ciptakan seisi dunia. Atur segala masa, atur segala masa. Allahku maha kuasa. Saudara yakin Tuhan berkuasa memberkati hidup saudara? Amin. Ada yang gak punya duit hari ini? Ada? Ada ya? Nah, coba saudara teriak, Ararat. Tahu nggak Ararat? Itu gunung di mana perahunya Pak Nuh kandas, nyantong. Bilang, Ararat, biyen aku melarat, saiki duitku searat-arat. Saudara ngomongnya nggak percaya, ngomong sing percaya, terjadi. Bilang, teriak, Ararat, biyen aku melarat, saiki duitku searat-arat. Amin. Tepuk tangan pada lagi. Allah kuasa melakukan, yes, segala perkara. Allahku maha kuasa, Allahku maha kuasa. Dia ampuni orang berdosa, Dia ampuni orang berdosa. Sembuhkan yang sakit, sembuhkan
yang sakit. Allahku, Allahku Maha Kuasa, kami sembah. Ayo menyembah, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Yang sudah penuh Roh Kudus berbahasa roh. Haleluya. Ayo menyembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya mau berdoa buat saudara yang sakit, yang susah. Angkat tangan kanan ke atas, letakkan tangan kiri di dada saudara, letakkan tangan kiri di bagian tubuhmu yang sakit. Tuhan, kami percaya Engkau ada di sini. 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Dalam nama Yesus, yang sakit sembuh. Dalam nama Yesus, hidup kami dipulihkan, diberkati. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Beri tepuk tangan buat Allah kita di malam ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Katakan ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Saya minta Ibu Lani, istri saya, berdoa. Ibu Lani boleh maju ke depan. Bulan ini seorang istri yang suka bersyukur, ya, apapun yang terjadi dalam kehidupan, dalam pelayanan. Pernah satu kali bulan ini pagi-pagi ditelepon orang, dipisu-pisui orang, didamprat orang, dia cuma bersyukur. Nggak lama kemudian ada orang kirim cek kepada bulan nih dalam jumlah yang luar biasa. Rupanya kalau sudah dipisui orang, itu tandanya mau diberkati. Amin. Oh, bulan ini sabar menghadapi pasang ini atos keras, ya, tapi dia sabar, luar biasa. Ayo bersyukur sama Tuhan, nyanyi. Ku bersyukur Bapa, angkat tangan bersyukur. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia, buat kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur Tuhan, kami mau bersyukur. Mari angkat tangan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur kami boleh ada sebagaimana kami ada pada sore hari ini. Itu semua karena kasih Tuhan yang sungguh luar biasa. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang baik, punya Bapa yang baik, punya Allah yang hidup,
Allah yang tidak mati, tapi Allah yang sudah bangkit, yang sekarang ini sudah ada di dalam kerajaan surga. Akan Kau berikan Roh Kudus turun ke dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan. Bahkan Kau ada di dalam hati kami. Oh Tuhan, Kau selalu ada buat kami. Ketika kami susah, Kau ada. Ketika kami sakit, Engkau penyembuh kami Tuhan. Ketika kami, oh Tuhan, dalam beban yang berat, kami yakin Engkau Tuhan yang sanggup memberi kekuatan dan kelegaan buat setiap kami yang percaya, yang berharap, yang berserah kepada Tuhan dan selalu bersyukur. Kami bersyukur kami punya Bapa yang baik. Terima kasih Bapa. Kami yakin dan percaya kami akan terus semangat Tuhan menjadikan Yesus sebagai juru selamat kami yang hidup. Sekali Yesus tetap Yesus. Kami tidak akan menggantikan Yesus dengan dunia ini, karena kami tahu dunia ini akan, oh Tuhan, akan lenyap, tapi Tuhan Yesus akan selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Bulani tolong tasnya bawa ke sini ya. Ya, saudara, saya lihat ya. Pingin bagi kok ya. Boleh. Bikin. Nah, nggak pakai amplop-amplopan. Nah, nggak ada amplop-amplopan ya. Nah, yuk. Ya, boleh, ibu-ibu boleh. Nah, sebentar. Ya, oke ya. Ibu, mari Ibu yang merasa perlu ya, yang mau, ya, yang nggak mau ya wes, ya, mari silakan yang mau, yang nggak mau tidak dipaksa. Sorry ya Pak Musa ya, tak apa-apa ya, boleh, boleh Pak Musa, tolong dianukan ya, tolong saya perfoto ya dokumentasinya juga, yuk. Karena kita di Surabaya ada program BMT dan BBU berkat berupa uang, yuk silakan tolong ya. Nah, ya berkat ini ya. Nah, nggak apa-apa, ini terima saja ya. Nanti lain kali diundang lagi, berkatnya lebih besar lagi. Teman-teman nih, ya. Iya, maaf ini gak amplop-amplopan, ya. Gak penting amplopnya, penting isi nih. Ya. Oke. Maafkan ya Pak Pendeta, Ibu, saya tidak bermaksud apa-apa ya, ini tidak ada maksud apa-apa. Yang sini sudah semua? Sudah? Belum? Ayo maju ya, nggak apa-apa ya, sedikit dibagi-bagi ya. Yang Ibu itu mungkin Ibu, ayo mau, ayo silakan ya, cuma sedikit ya, tapi bisa jadi berkat. Yang mau mari, nah, itu ya, oke. Ada lagi? Ibu belum? Oh belum ya. Oke. Silakan Pak Musa, saya serahkan. Saya juga langsung mohon pamit dengan istri, nggak bisa ikut makan karena terus terang saya pemain musik nih Ibu Bapak ini ya. Nah, saya langsung ada tugas karena tadi ini mestinya saya nggak bisa, ada tugas. Saya bilang jangan, saya udah janji sama Pak. Saya baru pertama kali lihat hamba Tuhan memberi, baru Pak Sam, beri dengan tepuk tangan buat Tuhan. Diberkati Tuhan, panjang umur, sehat selalu Pak Sam. Oke. Bapak Ibu sekalian, apa yang kita alami tadi itu merupakan satu pesan Tuhan profetik bahwa tahun ini betul-betul menjadi tahun kelimpahan. Ini yang diberikan saya tidak ngerti, juga di luar planning, tapi saya percaya yang ada di tempat ini semuanya ngikut streamnya Tuhan, arusnya Tuhan. Asal engkau benar, kalau saya kemarin diberkati rumah, ini hari ini Anda diberkati duit toh? Nah, ya toh, untung Anda datang hari ini. Makanya berkat itu selalu nular. Besok Selasa kita akan diberkati lagi dari Surabaya, dari Mira Prayogo. Jadi worship leadernya Betani Minder. Saudara nanti hadir, terutama orang-orang present worship silakan hadir karena nanti akan ada impartasi present worship. Dan saya percaya ada pengurapan Tuhan yang luar biasa yang dicurahkan. Jadi Selasa depan, ini mestinya Pak Sam ini harusnya cancel minggu pertama kemarin karena Lebaran, tapi beliau mengatakan, enggak, saya tetap melayani tanggal 24. Dan saya terkejut karena beliau tanya persekutuannya sudah berapa tahun baru dibikin, tapi beliau mau datang. Ini hamba Tuhan yang unik, luar biasa, humble sekali. Terus terang maaf, saya enggak lihat hamba Tuhan seperti ini sebelumnya. Kita datang tidak kenal disambut seperti itu waktu di Surabaya. Tapi
itu merupakan satu pesan profetik bahwa tempat ini dicintai Tuhan. Amin. Engkau yang ada di tempat ini akan diberkati Tuhan. Nah, hari ini kita langsung aja, nggak usah berlama-lama, kita akan nikmati hidangan. Saya minta doa penutup kehadiran Pak Agus. Wah, ini Ketua Bamang ini juga profetik hari ini, kok pas datang. Kasih tepuk tangan. Oke. Dan kemarin ada yang tanya, kok di persekutuannya nggak ada kantong persembahan? Orang usah, persembahannya ke gereja masing-masing, bukan ke saya. Saya ini tugasnya ya kayak Pak Sam, ngedum berkat, bukan menerima berkat. Jadi saudara silahkan kalau ada persembahan balik ke gerejamu masing-masing, tidak usah dikasih ke kita. Doakan saja supaya Tuhan berkati kita akan ini terus jalan. Amin. Oke, jadi itu aja. Kita bangkit berdiri, kita akan doa penutup dan juga doa berkat akan dilayani oleh Pak Agus, Ketua Bamak Kabupaten Madiun. Kami persilakan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat kesempatan sore hari ini. Kami diberkati lewat persekutuan yang indah dengan saudara-saudara seiman, dan kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu yang terus mengingatkan kami semua untuk tetap setia kepada Engkau dan tetap percaya bahwa ada Roh Kudus yang Kau berikan di dalam hati kami. Roh Kudus yang akan menuntun hidup kami di dalam seluruh kebenaran, menuntun hidup kami untuk tetap hidup di dalam ada rencana-Mu yang sangat indah, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya setiap umat-Mu yang hadir hari ini menikmati kasih-Mu, menikmati kemurahan-Mu, menikmati pertolongan-Mu Tuhan. Apa yang tidak pernah kami lihat, tak pernah kami dengar, tak pernah timbul dalam hati, itu semuanya sudah Kau sediakan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa buat Bapak Musa ya, beserta dengan Ketanaus yang di tempat ini Tuhan, yang dipakai untuk persekutuan, dipakai untuk banyak hal, membangun komunitas, membangun hubungan satu dengan yang lain. Kami percaya Tuhan Kau punya rencana yang indah untuk tempat ini Tuhan, supaya tempat ini diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tempat ini biarlah memuliakan nama-Mu Tuhan. Seluruh keluarga Pak Musa, istri dan anak-anak diberkati oleh Tuhan. Seluruh karyawan yang bekerja diberkati oleh Tuhan. Semuanya menikmati kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kemurahan-Mu, terima kasih buat tuntunan-Mu, sebagaimana Engkau menyertai kami tiba di tempat ini dengan selamat. Kami percaya juga Engkau akan menuntun kami, menyertai kami dan melindungi kami tiba di rumah masing-masing dengan selamat, dengan sukacita dan berkat daripada Engkau. Dan sebelum kami pulang, kami disediakan oleh keluarga di tempat ini berkat jasmani, makanan dan minuman. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menguduskan, sehingga berkat ini kekuatan kesehatan tubuh kami, dan olehnya kami tetap memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh yang Kudus yang menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya menerima berkat dan penyertaan Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.